Halo Bola Mania. Ketemu di konten kita ini Match Review episode 1. Masih sama gua Dimas, teman saya Taufik. Kita bakal review pertandingan kemarin ya, Arema dengan Persib Bandung. Oke. Nah, ini match yang klasik, cukup klasik yang ditunggu-tunggu lah. Buat Bobotoh juga Aremania kan penonton umum juga sih ya. Iya. Pasti. Ya ditunggulah ini mah derbynya biru barat sama biru timur. Asik istilahnya biru barat, biru timur. Jadi memang dan kebetulan yang ditampilkan di lapangannya cukup sesuai lah ya sama tajuknya. Jadi memang partai yang tensinya tinggi, dramanya ada, terus drama ada penalti, ada gol bunuh diri, banyak lah. Ada juga tekanan supporter, ada tackle bener-bener yang pengen mana lihat lah dari sebuah bebuyutan gitu kalau ketemu gitu. Betul. Padahal mah kuduna ya baru-baru ini sih bebuyutannya mah ya. Tapi memang pemainnya ngasih semuanya di lapangan lah. Enak ditonton lah. Cukup enak ditonton. Ya, beneran apalah sesuai ekspektasi lah pertandingan. Nah, ente mau ngapiknya? Ya, mun saya sendiri mah lihat partai kemarin, ya apa yang sudah diharap-harapkan oleh Bobotoh dan Aremania, yang harusnya memang menjadi tajuk super big match ya kalau zaman dulu 2009. Terakhir kita menonton ISL itu semuanya super big match. Iya. Nah, untuk yang kemarin kita lihat mungkin memang tajuknya sesuai dengan pertandingan yang disuguhkan gitu. Ya alhamdulillah lah untuk hasilnya bisa Persib menangkan yang jarang-jarang ya di 11 tahun bro, 11 tahun. Yang selama ini kita selalu ya dikadalin lah ke wasit. Iya. Mau kita main sebagus apapun, mau kita main serapi apapun, tetap aja gitu. Ada intrik-intrik. Ya dulu kan Arema capnya selalu dibantu sama ada seseorang di federasi capnya ya. Jadi ya mungkin kalau sekarang alhamdulillah lah mungkin dari pihak wasit rada waras lah. Alhamdulillah. Wasit ya lumayan ya. Ya mungkin masih banyak keputusan-keputusan yang merugikan, tapi saya lihat kemarin cukup berimbang lah Persib dan Arema. Nggak berusaha menguatkan suatu pihak gitu. Ya. Cukup ya netral gitu, wajar gitu keputusannya itu bisa diwajarkan gitu. Dan kita juga sebagai Bobotoh kan biasanya lihat kalau misalnya tiap nobar nih, kita kan nggak mungkin dari Bobotoh kan jarang ya untuk ke Malang. Kita selalu nonton di balik layar dan juga kita selalu mengharapkan wah iya mah bakal pimenangan nih lawan Arema tapi yang sudah selama kita ada di Liga Indonesia aya we gitu, tos unggul 2-0 tiba-tiba si Arema menang penalti. Terus misalnya geus unggul kumaha tiba-tiba aya kasus naon, aya kejadian naon lah pokoknya nu merugikan lah di Persibna gitu. Jadi asal puas we nya gitu. Hari sekarang kita pertandingan kemarin kita dapat 2 penalti, yang satu gagal ya bisa kebayar sama Wander Luiz lah untuk di penalti keduanya. Cakep lah. Penalti Arema satu penaltinya Yudo gimana tuh? Kalau saya lihat jemput sedang di Twitter mah. Kalau saya lihat untuk Yudo ya mungkin karena dia mah kan pergerakannya rada leueur ya. Rada leueur. Jadi pintar sebenarnya si Yudo teh. Dia bisa ngelihat momentum pada saat ada pergerakan dari suku si Ardi saja kakinya si Ardi. Tapi kalau misalnya dari pandangan saya dari sisi Bobotoh mungkin nggak tahu ya itu dari wasit mungkin harus memutuskan sepersekian detik dari kejadian di momen itu. Mungkin memang wasit lihatnya ada si kaki masuk. Cuman ya kalau saya lihat mungkin sangat minim lah kalau itu. Ya sentuhannya minor. Kalaupun benang kalaupun kena antara kena nggak kena kan itu teh. Tapi ya kalaupun kena minor gitu. Kalewatnya kagok teh bisa ngerem gitu. Ya bener terinspirasi pisan si Kahayudo teh pokoknya jagoan. Geus mah stylistnya juga si Neymar, divingnya juga si Neymar pisan lah pokoknya mah. Tapi Arema main sesuai
ekspektasi kita tim asuhan Gomez ya, maksudnya pressing tinggi, main build up-nya langsung ke depan direct, terus cari bola kedua, baru main dari situ lah. Pas bola di Persib, pressing anjir sampai ke depan. Yudo Yudo si PBEK. sayapnya juga ya PBEK, si Dendi bener-bener emang petarung unggul sih di pasang Gomez mainnya. Iya petarung. Ya pokoknya kalau yang kita lihat mah kemarin ya eta mah taktiknya Gomez bisa lah 2018 di Persib gitu. Jadi ngepres dari lawan pegang bola di belakang, langsung untuk dua strikernya itu untuk defensive forwardnya yang kemarin dimainin sama Alderete langsung pressing tinggi di depan kalau saya lihat kemarin. Jadi tetap di gelandang petarungnya mungkin ada si Opa Inkyun. Yang rada pokoknya mah bisa ningalikeun si eta teh kapake pisan di Persib. Kalau yang saya lihat kemarin teh anu pisan ngotot pisan mah si Inkyun beneran pengen Inkyun hayang katingali pisan main alus mah gitu. Tapi nya pareum lah ku Omid jeung ku Babang Kim mah. Pokona eta terbaik pisan lah di gelandang Persib mah. Nyaho pisan Inkyun main kumaha. Iya, jadi memang Persib bukan nggak mau build up ya. Jadi Persib yang saya lihat mah jadi Persib teh skemanya nggak jalan, nggak kayak lawan Persela karena di pressing tinggi kan. Waktu lawan Persela kiper misalnya bola mati tendang gawang, kiper main ke Igbo atau gelandang ada turun gitu, bisa ada waktu lah ngalir ke lah geker gitunya mereka pasti kemarin mah bener. Wah, kepaksa ya buang, kepaksa long pass. Ya tapi itu jadi beruntung juga sih kita di pressing sama Arema di pressing tinggi dari babak pertama. Jadi kita yang gol pertama sih saya lihat itu kita prosesnya dari bola goal kick Teja kalau nggak salah ya. Dari Teja itu langsung long pass ke depan ada Geoffrey kalau nggak salah. Itu menang duel, bolanya ke Supardi dioper ke depan, ada Kim itu untuk yang bola-bola liarnya. Terus dapat lagi di Geoffrey kipas ke Wander Luis. Meskipun Wander Luis ngacop keluar tapi tak asup atur nuhun lah eta aya Saipul terbaik memang. Pokoknya kebantu bisa lah kemarin sama Saipulida Cahya. Iya. Nuhun terbaik emang. Kalau untuk itu mah. Terus sih eta sih do garis bawah itu Geoffrey itu memang kayak apa ya? Bisa kayak hilang sepanjang pertandingan gitu, tapi pas dapat space, dapat ruang emang sok efektif keputusannya gitunya. Bener. Aset sih. Ya kalau misalnya kita lihat pertandingan kemarin untuk 2 pertandingan terakhir ya kita sudah bisa melupakan lah untuk Bobotoh, untuk duet Ezekiel sama Bauman. Oh iya. Udah kita bisa lupakan lah itu Ezekiel Bauman gitu. Bauman padahal ketemu gitu ya di lapangan. Bauman kalau lihat kemarin mah salin tuh, awakna gitu, terus gendut Jadi untuk saat ini Bobotoh mungkin ya dari sisi Bobotohnya kita sudah bisa melupakan sosok Ezekiel dan Bauman yang selalu kita idam-idamkan. Dari zaman dulu. Jadi ada piritan dayanya sekarang. Jadi lihat dari Wander Luis yang mungkin sudah mulai berprogres. Jarang lah ini sekarang kita ada striker yang bisa cetak 3 gol dalam 2 pertandingan. Ya, tajam itunya, konsisten dari awal. Konsisten dari awal, yang mudah-mudahan bisa sampai akhir musim lah kalau saya harapkan sih. Bilan kepake. Tapi pas lawan Arema ini memang sebenarnya bola itu susah nyampe striker. Maksudnya memang mentok-mentok bola keluar, technical foul, terus ya drama teh ya sih, pressing tinggi. Pas Arema megang bola sebenarnya apa ya, cenderung sporadis juga sih. Ya maksudnya langsung nyari celah mana bisa biasanya langsung kirim sayap, baru mikirnya di situ gitu. Untungnya Persibnya tenang sih, backline-nya cukup tenang. Ya Ardi mah ya kesalahan kecil sebenarnya, tapi ya di partai sebesar ini memang yang membedakan biasanya kesalahan-kesalahan jika gitu.
pengambilan keputusan di detail karena secara taktikal mah dua-duanya mentok sebenarnya ya. Persib susah bongkar Arema juga susah gitu, peluang mah banyak. Yudo nembak berapa kali, cuman ya peluang bersih gitu bener-bener kosong, nggak ada penjagaan tuh nggak ada, jadi susah juga buat Arema. Tapi ya Arema mah main sesuai skemanya sih, sesuai game plan lah. Orang meninggalnya Persib mah beradaptasi gitu, jadi wajib orang main juga biasa tuh bisa ya. Wah, nemu celahnya di sini, nyerang. Nah di babak 1 memang Persib sekalinya dapat peluang bahaya gitu. Nah Arema kebanyakan peluangnya nggak bersih. Dan yang saya lihat juga di pertandingan kemarin mah udah nggak main soal taktikal lagi, nggak main utek lah pokoknya mah. Sekali misalnya emang konsentrasinya emang buyar, eta utek nangis benang mah nya juga si Saiful Indra Cahya gitu kasusnya gitu. Bikin 2 kesalahan, yang pertama itu bunuh diri, yang kedua atau tackle itu reka mana tackle bola kagigir di tackle ku si Saiful Indra Cahya gitu. Misalnya back anu seger kayaknya mah muncul saya mah eta bola tinggal dibayang-bayangi gitu. Iya, itu konsentrasi gitu. Itu kan tepi kotak. Gitu. Ya mungkin dado aja bawahnya tuh. Ya mungkin ya itu ya Ardi Idrus mungkin kan itu golnya yang dari Arema juga ada di penghujung pertandingan yang saya pikir mungkin ya Pak, ini mungkin saya analisis mungkin ada keletihan gitu di sana, mungkin sudah di akhir pertandingan sudah hampir selesai membuat kesalahan seperti itu. 4-6 ya? 4-6 kalau nggak salah mah eta teh mau jen diving teh. Iya, pokoknya langsung nggak lama periwit babak pertama. Jadi memang posisi 2 kesalahan Adi Idrus sama Saiful Indra yang gol kedua itu kayak soal stamina, konsentrasi ya. Soal stamina sama konsentrasi. Ya overall babak 1 sebenarnya kendali permainan di Arema ya. Kendali permainan di Arema, Persib cetak 1 gol. Kesalahan Saiful Indra Cahya bunuh diri itu sekali-sekali lolos OG-nya bener Luis. Sekali-sekali nemu momentum bicip, keputusannya tepat gitu. Ya ini mengingatkan kita kembali kepada Christian Gonzalez lah. Iya. Mungkin pasang badan dia kalau misalnya di futsal mah cetak nempelan badan gitu ke gawang gitu sebagai pemantul bisa gitu misalnya gitu mah tiba-tiba dapat 1 peluang bisa cetak gol, bisa dapat peluang-peluang yang bagus gitu. Kalau si Wonder Luis mah udah top chair lah gitu untuk sekarang. Tapi Wonder Luis tuh misalnya chipnya anggap Saiful Indra nggak keluar salah penalti kan? Harusnya itu kalau misalnya nggak ada Saiful Indra Cahya yang masukin harusnya setelah bolanya itu lepas dihajar sama kiper harusnya sih penalti ya, tetap harusnya penalti. Cuman yang kita analisis selama ini polanya wasit kan tiba-tiba sok sakarapna wasit sok kayak bunga wasit gitu kayak takut itu mau penalti beruntun karena kan nggak mau main di Kanjuruhan tadi nggak penalti mainnya menang penalti deh gitu. Memang iya bener juga. Memang ya mending gak suka juga si Saiful memugu gitu. Tapi itu passing Jopre-nya terakhir itu memang kunci lah. Tapi setelah itu ya Ardi itu core Yudo nusuk keeping bola balik gak bisa ngerem Ardi. Babak 1 mungkin. Babak 2 lumayan lah ada. Babak 2 startnya sama ya pressing langsung. Lebih malah intensitasnya 15 menit awal baru kesananya stamina. Tapi ya orang sih ekspektasinya sebenarnya si Gomez teh kan tahu soal gaya mainnya, maksudnya tahu soal gaya mainnya bakal butuh stamina tinggi. Nah, orang pikir tapi Persib juga lama ya ketemu si pressing di 90 menit. Nah,
Mungkin di Arema belum aja ya, belum apa ya, si pola militan 90 menit itu belum si fisiknya belum ngejar gitu. Ya kalau saya lihat sih ini efek dari Arema ikutan Piala Gubernur sih. Oh, precision-nya gitu ya. Terus Piala Gubernur kan juga main naonnya. Serius bisa. Teh lah cek saya mah geus edan-edanan pisan sih. Liga Rekuda Liga Super Liga Indonesia gitu. Pokoknya eta mun misalnya bisa juara Piala Gubernur, eta teh geus pasti dipastikan juara liga gitu. Jadi bebeakan besar gitu. Ya yang saya lihat mungkin di Piala Gubernur ada sedikit keletihan gitu. Mungkin dari pola di sana fisik juga mungkin setelah Arema sebelumnya bermain tandang lawan Tirakabo, sekarang main kandang dengan pressing yang sangat tinggi melawan tim Persib Bandung yang mungkin secara mental juga ini ya juga mungkin menurut saya juga partai ini teh gitu yang sangat-sangat membutuhkan fisik dan mungkin mental yang guys sih apa namanya duel menarik gitu ya dalam tempo gitu sih si PBK ya kan dihajar di babak hiji ku Supardi ku Omid gitu. Nah kita tinggal itu semua duel anjir eta bener ya Arema Persib sih. Ya duel mah nggak cuma di posisi itu aja sih. Kalau saya lihat sih ada beberapa kali kayak Yudo, kayak ngalewatan Iqbo, yang kayak ngalewatan Nick Kuipers. Ya mungkin juga dari Ali Tete yang mungkin mentok lah. Dia ada dikirim boleh kok itu. Bisa gitu ya mungkin. Ali Tete udah malas nyoba. Gue terbaik lah mungkin kalau saya melihat Kuipers sama Iqbo Nevo untuk 2 pertandingan saat ini. Ya kita sih berharapnya itu nggak cuma 2 pertandingan gitu. Ini masih ada sekitar 30-an pertandingan lagi lah untuk kedepannya. Ya ini ya takutnya kita trauma untuk di tahun 2018 sudah ada di pencak klasmen, tiba-tiba di akhir musim ya di luar dari faktor kita dilicikan lah dikasuskan gitu ya. Saya harapkan sih menjadi tolak ukur untuk kita belajar lah dari tim Persib sendiri gitu. Enjoy lah mungkin sombong setik gua deh. Ya ninggalin lah untuk mungkin 10 pertandingan awal atau mungkin 15 pertandingan awal untuk mungkin setelah itu kalau misalnya memang sudah di track yang baik bolehlah gitu orang ngobrolkan masalah juara peluang juara hari ayeuna mah kami berpeluang mungkin misalnya ayeuna pangarep masa sih yang dari bawahnya misalnya Barito masih bisa juara sih cek saya mah ya ayeuna Persib intinya mah konsisten gitu. Soalnya memang Liga Indonesia tuh random gitu siapa bisa ngalahin siapa nanti kan? Iya gitu. Ya mau misalnya kandang-kandang mungkin kan sekarang tim peta kekuatan sudah merata ya. Gak cuman tim-tim besar, jadi semuanya bisa berpeluang lah untuk jadi juara. Ya harapkan untuk Persib bisa konsisten aja, bertarung aja lah gitu. Nah kemarin saya emang ngeliatnya si tengah Persib kan terjalan ya karena ya di press habis-habisan. Karena kan si susunan itu sama, cuma Fred sama Febri kan. Tukeran job desk. Ya, tadinya Fred pengganti, Febri awal, tuker deh. Fred duluan, baru Febri masuk. Nah, si pertandingan ini teh si Kim nggak bisa jalan kayak pas main lawan Persela. Kalau saya lihat mungkin ya, kalau saya lihat dari sisi sebagai bobotoh, mungkin Kim ini kan tipikalnya mungkin seserbetan ya. Ya bisa ke kiri, air diharap, air tiba-tiba ditukang gitu. Ya mungkin karena mungkin kemarin itu hayang nyecer di sisi flank ya di Rustin Supardi, apalagi Bang Pardi mungkin selalu dicecar sama Gomez, mungkin tahu untuk kelemahannya. Ya mungkin selalu bermain di sayap gitu dari polanya Arema gitu. Jadi ya di
pikir-pikir si Kim deh udah salah gitu di tengah gitu. Pisan bola di alat si Kim, cuman ya untuk yang balik lagi gitu yang di gol pertama itu ada andil tim lah di situ untuk memberikan terupas ke si Geoffrey Castillo, akhirnya diselesaikan oleh Robert Lewis. Jadi secara apa ya, yang diharapkannya mah nggak terjadi, tapi si Kim ada momen kuncinya gitu ya di pertandingan. Tapi ya memang kelebihannya si Kim kan pas lawan Persela mah bola build up yang ngatur Iqbo, Kim nyari posisi ya space ruang-ruang kosong, kombinasi pendek gitu kan. Ya memang di pertandingan itu memang nggak ada momen buat ngelakuin itu kan. Memang Im Jun Hendro-nya bagus mainnya, tengahnya petarung memang petarung besar gitu ya. Apalagi kan awak Kim rada susah bahasa adu fisik. Cuma kalau misalnya untuk dari sisi untuk motong-motong bola, untuk mungkin visi bermain, saya lihat sih Kim masih ada di posisi terbaiknya untuk saat ini. Meskipun di bench kita tahu sendiri ya kualitas dari gelandang Persib, mungkin siapapun pelatihnya bakal bingung gitu. Ada komposisi kelebihan kekurangan berbeda gitu. Ada komposisi sebanyak itu dan sama gitu, hampir kualitasnya setara dan mungkin di setiap pertandingannya bisa dijadikan sebagai kunci pertandingan. Memang setara dan tapi beda spesialisasinya. Ya mungkin mungkin si Kim teh keur ngalawan timu pola bermainnya seperti kumaha sih. Mungkin duetnya Omid Kim atau mungkin suatu saat akan Omid Dedi, Omid Aziz gitu. Erwin, masih Beckham banyak. Ya mungkin ada kemungkinan sih mungkin duet Jola Beckham juga bisa turun gitu, saya sih pengennya. Tapi Rene memang fleksibel itu sihnya musim ini masih gitu. Ya itu sih diberi kebebasan untuk di awal musim gitu, pramusimnya juga enakeun. Jadi nggak kayak musim kemarin yang tiba-tiba ikutan Piala Presiden. Bolanya juga ganti pelatih kita mau musim. Ya tapi akhirnya lumayan lah, orang nggak bisa menerapkan tiki taka anu warisan ti Radovic. Penemuan inventing dari Radovic. Ya di babak kedua sih kita lihatnya ada pergantian pemain lah. Ya menarik kayaknya. Menarik ada pergantian pemain yang dilakukan oleh Coach Robert, mengganti Kim Jeffrey dengan Deddy Kusnandar. Dado ya. Yang dengan ajaibnya lah eta Dado selama bermain dari awal pertama kali di Persib belum pernah gitu ada penetrasi seperti itu menusuk ya. Selama ini kan Dado yang kita tahu punya umpan-umpan yang ciamik dari tengah passing master kelas. Itu mau passing kanan kiri ke depan lapangan Dado udah nggak diraguin lagi. Nah tiba-tiba kemarin di pertandingan yang sangat besar ini melawan mantan notabene itu adalah mantan timnya Deddy Kusnandar dulu, tiba-tiba bisa dribble ke tengah kotak penalti yang akhirnya bisa menghasilkan pelanggaran. Itu nggak beranomali gitu. Ya mungkin etamanya mun saya mungkin ya ieu mah jika nama pas latihan teh loba ngaguru oge ka Abdul Aziz, ka etam gitu. Nya jigana urang kumaha ieu tiba-tiba bisa ka dribble gitu pacarana we gitu. Tiba-tiba ngaluarkeun lah Dado teh. Selama ini kan mungkin di 2 pertandingan terakhir selalu ada di bangku cadangan. Ya mungkin ya ini mah dari sisi saya mungkin ada keinginan lah dari Dado mungkin untuk memperlihatkan bahwa Dado teh pantas lah buat jadi starter gitu untuk kedepannya gitu. Ngelihatnya si kejadian itu improvingnya Dado kan lain tugas di Robert kan. Kalau saya lihat sih tiba-tiba orang ningali mah masukin Dado itu buat bantu Persib keluar pressing karena bisa long pass, bisa bagi bola, tenang di pressing gitu. Jadi bagi tugas-tugas sama Omid lah. Kim kan kalau di pressing panik gitu. Nah, kalau Dado ya lebih secara secara tipikal memang bisa nahan bola, bisa mikir dulu mau kemana, ngatur flow lah. Tapi ternyata nusuk ke depan akhirnya bisa dapat penalti gitu. Tapi itu menit berapa itu teh? 70-an ya. Urang sih memang ningali setelah menit 60-an Arema kendor sih. Ada mungkin juga ada faktor eta sih urang ningali si Dado bisa
nemu ruang etanya, maksudnya emang nggak di cover gitu. Tapi ya keren sih. Iya maksudnya. Ya, Mang Dado lah terusin banyak. Ya kita sebagai bobotoh pertama dapat penalti was-was oke ya. Tiba-tiba power si Geoffrey Denu nyokot gitu. Tiba-tiba Wander Luiz ambil penalti. Kebaca ya? Sebenarnya kebaca lagi sebenarnya kebaca sama Teguh Muridun. Cuman ya speednya agak cepat kalau untuk Wander Luiz ya. Ada regreg oke sih ningali si Geoffrey tajonganna nya teu butut tapi memang gak sebagus yang Wander Luiz. Ya itu mah namanya juga kan untuk penalti mah kan 99% lah. Ya peluangna gitu nya pasti KBG bisa gagal gitu. Ya tapi balik di mental sih. Tapi Geoffrey biasa aja sih ya, kelihatan enggak ngedown ya gimana. Secara permainan mas 90 menit dari Geoffrey Castillion dari kita sebagai bobotoh mah puas lah lihat Geoffrey Castillion. Progres gitu ya. Sangat berprogres. Semua pemain Persib menurut saya sangat berprogres dan setiap matchnya juga tidak ada yang terlihat performnya turun, selalu berprogres gitu. Esteban. Kalau Esteban sih mungkin masih mencari bentuk permainan kalau menurut saya. Cuman kalau kemarin mungkin ada beberapa mungkin dari yang pertama jadi penalti Geoffrey itu mulai dari trupasnya Esteban Vizcarra gitu masih ada di top perform lah kalau untuk Esteban meskipun masih mencari bentuk permainan seperti beberapa tahun kemarin. Cari ngeunahna ya, nyari ngeunahna. Terus urang tinggal pas si Dado juga kalau nggak salah di pinggir teh ada yang ngunci Esteban. Hanif kalau nggak salah Hanif Sobandi kalau nggak salah. Jadi memang ketarik Esteban lah. Cicing tapi berguna gitu. Sebenarnya mah ya itulah gunanya ada pola dan gunanya ada pemain. Semua pemain itu dalam sistem Robert sekarang sistemnya berjalan lah kalau saya lihat gitu. Jadi semua masing-masing di posisi itu sudah paham akan posisinya masing-masing. Posisi dan yang dia bisa kasih ke posisinya ya misalnya si ia lebih begini mainnya si ini. Ya ingat deh zaman baheula kan aya Ezekiel lah tiba-tiba misalnya dia main strike lone striker di depan aya dihareup lah tiba-tiba main taka tukang bolana aya di kanan di kiri si eta nu crossing eta saha nu headena gitu. Hari sekarang mah kan kita disiplin gitu enak gitu lihatnya teh ya ada dari Wander Luiz dan Geoffrey itu selalu ada di kotak penalti gitu. Jadi selalu ada pilihan untuk gelandang Persib atau mungkin dari defender Persib itu apabila mau ngasih bola langsung ke kotak eta geus aya dua striker eta gitu. Dan orang ketiganya biasanya Kim ya. Orang ketiganya biasanya Kim. Biasanya nyokot-nyokot. Dua match ini ya. Kalau Kim main role-nya itu kan bagi-bagi bola, nanti Kim cari ruang ke depan. Pasti akan ada bola ke striker baru cari apa ya scrimmage-nya. Ada peluangnya di menit awalnya skimnya. Tapi lasut. Ya udahlah. Kan bukan itu yang kita harapkan dari seorang. Biasanya Kim itu selalu mengejutkan kita. Iya memang bisa ngegolin yang bola-bola susah. Dulu mah aktif ya. Iya, kalau sekarang mungkin kita bisa berharap sama Kim lah atau semua pemain Persib juga kita harapkan untuk ada performa yang terbaiknya. Jadi kalau kemarin mah Kim hilang teh cenderung ke memang partai itu enggak bukan partainya Kim lah ya, bukan dia bisa explore di situ memang ya ruang lah buat dia. Dado mantap sih. Mantap Dado pokoknya mah. Ya bagusnya Rene bisa lihat itu. Gancang gitu ya maksudnya sih mah ganti aja gitu enggak tadi lila gitu. Ya kemarin juga ada dua pergantian lagi kan. Fabiano Febri Haryadi menggantikan Freds Butuan ya mungkin sudah letih juga kalau ketinggalan Freds dari yang terakhir kalau yang kita lihat dari layar kaca pada saat Freds ngirim bola dari kanan cuman gak masuk ke kotak malah out. Nah mungkin di situ ada gestur dari Robert yang kecewa dengan Freds mungkin ya kalau yang saya tangkap gitu. Cuman langsung ada pergantian cepat dari Roberts menggantikan Freds dengan Febri Haryadi. Tapi memang si Alparijina kuat begitu sih. Ya sesuai namanya memang pemain senior gitu ya. Anu menarik mah ini sih pada saat Bang Pardi cedera. Saya pikir bakal masukin Jalnando sebagai wingnya gitu. Kan sering dicoba ya Ardi di kanan, Jalnando di kiri. Ternyata mungkin dari Coach Robert berpikiran lain
memasukkan Fabiano Rosa Beltram yang kita tunggu-tunggu ini debutnya selama 1 tahun kemarin di puyum pisan di tribun VIP. Iya. Akhirnya bisa merasakan juga debut di Liga Shopee musim ini. Fabiano masuk teh udah lama. Orang sih ngeliatnya ada respon dari Rafli kalau nggak salah masuk Arema, sayap baru Feby Eka keluar, masuk Rafli. Nah si Rafli itu pas masuk memang ngincernya duel gitu, duel udara. Nah si Fabiano itu ya antisipasi duel udara nggak sih? Iya. Iya ada ya pergantian juga si Supardi ya diganti sama Fabiano. Supardi cedera kan ya? Supardi cedera. Nah tapi yang menarik teh si Fabiano teh sebelumnya kan si PB Eka teh digantikan sama Gomez, masuk Rafli apa Raffinya? Raffi Ahmad. Ya pokoknya eta lah. Raffi ini memang masuk ke dalam duel gitu, duel udara. Nah, menurut apa si Fabiano teh ya selain Supardinya cederanya buat menangkal duel udara? Iya, kalau menurut saya sih mungkin ya selain mempertahankan kemenangan ya, udah Fabiano kan masuk di secara jelas kan bek kanan kudu naik deui kan. Iya, kalau kita nggak harus intensitasnya untuk menyerang gitu, kita untuk fokus bertahan. Jadi ya fokusnya kita pakai 3 back di belakang. Ya 2 back power aja mungkin dari pemain Arema juga susah, nembusnya ditambah deh Fabiano padak deui gitu. Ya liar oke gitu lewat mana gitu nyerangnya gitu. Ya stamina udah habis, dikasih Fabiano lagi ya aman lah. Sampai bagusnya si Rene teh merespon kejadian di lapangan aja pintar. Ya cepat banget lah pokoknya kalau Coach Robert tuh kalau saya lihat pintar untuk lihat situasi seperti apa di lapangan. Jadi, mantap. Menir mantap. Nah untuk selanjutnya kan Persib setelah lawan Arema kan langsung home nih, balik lagi ke home itu lawan PSS Sleman. Sekarang nih syuting Kamis berarti 3 hari lagi. 3 hari lagi lawan Sleman. Yang peluangnya kumaha? Sleman tuh saya ngelihatnya walaupun can full match gitu pernah nonton sebentar. Cenderung siga bersalah sih. Orang terutama terus apalagi tandang ya, apalagi PSS Sleman dulu ke Bandung. Orang berharap permainannya ngeflow kayak lawan Persela sih. Kita yang ngebongkar, kita yang ambil inisiatif, nggak usah panik di pressing gitu. Tapi ya mudah-mudahan sih. Terus PS Sleman tuh baru ganti pelatih sama ganti pemain asing kan? Ya kalau Sleman tuh pas baru mau mulai itu pelatihnya kalau nggak salah dipecat atau mengundurkan diri gitu, saya lupa. Pokoknya pas precisionnya kusaha pelatihnya pas Prakligana ke Dejan Antoni gitu. Sekarang kan pelatihnya gitu sama Dejan Antoni gitu. Jadi ya Dejan juga pasti butuh waktu. Ya masih ngeraba-raba juga untuk komposisi pemainnya seperti apa, karena bukan pemain pilihannya dia kalau untuk yang posisi sekarang, meskipun di situ ada Irfan Bahdim. Ya. Ya Irfan Bahdim mungkin bisa jadi pembeda lah, mungkin sebagai brand ambassador. Saingannya Kim Barber. Nah, kalau untuk itu ya mungkin di Sleman ada Irfan Bahdim, mungkin kita bisa pasang Kim Jeffrey lagi lah. Oke lah. Menyanyi kegantengannya. Iya. Tapi ya beta karena mungkin situasinya akan mirip saat lawan Persela. Ini kan harapan mah ya Kim bisa mengacak-ngacak. Ya mungkin ya kalau misalnya lihat dari 2 tren komposisi pemain, Coach Robert mungkin ya antara akan merubah line up atau don't change the winning team kalau menurut saya gitu. Ya mungkin bisa mempertahankan yang sudah ada, pakai yang sudah ada, atau mungkin ada 1-2 pemain yang mungkin akan dicoba gitu. Ya kan mungkin kita masih lihat di bench masih ada nih pemain-pemain yang belum pernah kita lihat banget nih, seperti Ajis, Erwin, mungkin juga Gianzola mungkin bisa dicoba, dan Beckham lah mungkin yang mungkin saya pengen main
lebih dari 60 menit lah pengennya gitu. Mungkin di pertandingan nanti ya Sleman juga di 2 pertandingan awal kalau saya nggak salah itu dia pertandingan pertamanya kalah, pertandingan keduanya itu seri di kandang. Back four mah nggak mungkin lah ya dirotasi sama Teja mah bagus, itu mah solid. Pakem lah. Ya mudah-mudahan Bang Pardi juga di pertandingan kemarin kan sempat cedera, ya berharapnya pulih, sudah pulih lagi, sudah fit lagi di pertandingan lawan Sleman. Saya sih ya nggak ada yang absen. Tiket yang absen. Ya itu ya kalau tiket mungkin ya itu mah emang udah jadi apa ya, rutinitas misteri dari awal musim dan sudah musim-musim sebelumnya gitu. Ya masalah tiket juga sudah klasik lah kalau untuk di kita. Ya mudah-mudahan Persib naik dikit ya tiket hilang ya. Sebenarnya nggak cuman Persib naik aja sih. Kalau misalnya Persib lagi kondisi terpuruk pun hari bobotoh mah rek lawan asaha ge rek Persib nu penting main nya di udah gue sih tiket Persib cek saya mah. Iya. Teu ningali Persib ke naik atau kumaha gitu. Bener Luis ya, semoga semakin menjadi ya. Ya minimal mah bisa cetak gol lagi lah. Ya bikin pertahankan lah kalau di Wander Luis mah pertahankan. Kasih lon naik. Progresnya. Mantap pokoknya mah. Cukup ya. Cukup sekian relasi. Melawan dia. Cukup di sini episode 1. Buat kalian yang baru gabung jangan lupa like, komen dan subscribe.